got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Kemunduran peradaban Islam. Penyebab kemunduran peradaban Islam menurut Ibnu Khaldun disebabkan oleh 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Semenjak periode kedua dari periode Islam klasik, benih-benih kemunduran telah tampak. Sejarah dunia mencatat bahwa pengaruh Islam pernah menduduki posisi penting dalam peradaban global. Istilahnya adalah masa kejayaan Islam atau The Islamic Golden Age yang mendominasi sejak abad ke-8 hingga 13 Masehi. Kota-kota Islam seperti Baghdad, Cordoba, Damaskus, Alexandria, dan lain sebagainya merupakan pusat peradaban dan kebudayaan yang menjadi tujuan utama pelajar dan mahasiswa dari berbagai penjuru bumi untuk menuntut ilmu. Berbagai cabang ilmu pengetahuan dari peradaban Yunani kuno diterjemahkan dengan masif. Selain itu, para ilmuwan Muslim juga gencar menulis buku dan karya-karya ilmiah atau berupa penemuan. Selain perpustakaan, institusi pendidikan juga tumbuh subur. Bahkan 3 universitas tertua di dunia berdiri di masa kejayaan Islam yang terus langgeng hingga sekarang, yaitu Universitas Al-Qarawin di Maroko, Universitas Al-Azhar di Mesir, dan Universitas Nizamiyah di Baghdad. Dalam sejarah masa kejayaan Islam semenjak era Kekhalifahan Rasyidin hingga Kesultanan Utsmaniyah, muncul tokoh-tokoh Muslim yang amat berpengaruh dan menghasilkan karya atau penemuan di masing-masing bidang keilmuannya. Bapak ilmuwan teologi maupun sains yang lahir di masa kejayaan Islam seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd Al-Kindi, Ibnu Khaldun Al-Idrisi, dan lainnya. Kemunduran drastis kemudian dimulai sejak periode pertengahan bagian pertama, sekitar tahun 1250 sampai 1500 Masehi, yang dikenal dengan masa kemunduran 1. Ibnu Khaldun, pakar sejarah dan sosiologi klasik, menjelaskan bahwa kemunduran peradaban Islam disebabkan karena faktor internal dan eksternal di tubuh pemerintahan Islam. Pertama, faktor internal muncul dari menguatnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa untuk menerapkan gaya hidup bermewah-mewahan. Sementara itu, korupsi, kolusi, nepotisme, dan dekadensi moral tumbuh subur di badan pemerintahan. Kedua, faktor eksternal muncul dari ketidakpuasan tokoh dan intelektual di negaranya. Akibatnya, mereka yang punya kapabilitas dan integritas pindah ke negara lain, yang mengurangi sumber daya manusia terampil di negara Islam. Akibatnya, orang-orang yang mengisi posisi pemerintahan bukanlah orang yang kapabel, yang menyebabkan menurunnya produktivitas. Jangka panjangnya, pengembangan sistem politik dan pengetahuan juga turut menurun. Kemunduran dinasti Abbasiyah dimulai dari pemerintahan Khalifah Al-Muqtasim pada tahun 833 sampai 842. Khalifah ini dipandang tidak cakap dalam menjalankan pemerintahan. Namun karena kepercayaan bahwa jabatan khalifah harus dipimpin oleh orang-orang keturunan Quraisy, alih-alih keturunan non-Arab, maka khalifah pendahulunya Al-Ma'mun menyerahkan jabatan kepada saudaranya Al-Muqtasim. Setelah masa pemerintahan Al-Muqtasim, khalifah-khalifah di bawahnya berada dalam dominasi orang Persia dan Turki. Kemunduran dinasti Abbasiyah juga disebabkan luasnya wilayah kekuasaan yang tidak diimbangi dengan kapabilitas pemimpinnya. Pada saat bersamaan, sistem keuangan negara tidak stabil dan kontestasi politik yang demikian kuat menyebabkan dinasti Abbasiyah kian terpuruk. Selanjutnya, sejak Khalifah Al-Zafir pada tahun 1021 hingga 1036 sampai Khalifah terakhir Al-Adid pada tahun 1160 sampai 1171 Masehi, para pejabat pemerintahan tenggelam dalam kemewahan duniawi. Urusan pemerintahan diserahkan kepada Perdana Menteri yang mengambil dominasi di tubuh pemerintahan. Akibatnya, jabatan khalifah hanya menjadi lambang negara,
sedangkan pengaruh politik berada di tangan para Perdana Menteri yang menjabat. Selain itu, di masa Khalifah Al-Hakim bi Amrillah terdapat konflik antara aliran Sunni dan Syiah. Khalifah ini menganut aliran Syiah dan ia mengangkatnya sebagai mazhab resmi negara. Padahal mayoritas penduduk Mesir berpaham Sunni. Akibatnya terjadi konflik antara rakyat dan penguasa. Apalagi para qadhi dan hakim dipaksa mengeluarkan putusan sesuai dengan ajaran Syiah yang melahirkan jurang perbedaan besar antara penduduk dan sistem hukumnya. Masa disintegrasi tahun 1000 sampai tahun 1258 Masehi. Perang Salib. Pada bulan Desember tahun 1098 Masehi, tentara salib mulai bergerak menuju ke Yerusalem. Dalam perjalanannya, mereka merebut beberapa kota pelabuhan di Suriah, dan mereka akhirnya tiba di Yerusalem pada tanggal 7 Juni tahun 1099 Masehi. Dari pasukan besar yang telah meninggalkan Eropa, kini hanya tersisa sekitar 1.300 kesatria dan sekitar 12.500 infanteri. Yerusalem dilindungi oleh tembok besar yang dilengkapi dengan kombinasi parit dan tebing, sehingga kota ini memiliki pertahanan militer yang tangguh. Untungnya, sejumlah kapal Genoa tiba di saat yang tepat dengan membawa kayu, dan kayu tersebut digunakan untuk membuat menara pengepungan, ketapel, dan pendobrak. Kemudian pada pertengahan Juli, Godfrey dari Boulogne memutuskan untuk memulai menyerang di bagian dinding yang lebih lemah. Dan setelah melewati pertempuran yang berat, tentara salib berhasil menaklukkan Yerusalem pada tanggal 15 Juli tahun 1099 Masehi. Lalu mereka pun memulai pembantaian. Mereka membunuh orang di jalan, di rumah, dan di gang. Sangat sulit bagi tentara salib untuk membedakan antara penduduk lokal Kristen, Muslim, dan Yahudi, karena mereka semua tampak sama bagi mereka. Mereka semua tampak seperti orang Arab. Dan sebuah sumber Muslim kontemporer menyebutkan kalau 3.000 penduduk kota telah terbantai. Lalu dalam sebulan, pasukan Mesir yang besar tiba untuk merebut kembali kota itu, tetapi mereka berhasil dikalahkan di Askalon. Saat ini Yerusalem pun telah berada di tangan orang Kristen. Lalu Godfrey of Boulogne, pahlawan pengepungan, dijadikan raja di Yerusalem. Di Italia, Paus Urbanus II telah meninggal pada tanggal 29 Juli tahun 1099 Masehi, tanpa mengetahui keberhasilan perang salibnya. Penyerbuan Spanyol. Saat masa kekhalifahan Umayyah dipimpin oleh Al-Walid I di tahun 711, seorang komandan yang bernama Tariq ibn Ziyad memimpin pasukan kecil yang terdiri dari orang-orang yang baru saja masuk Islam.
Mereka mendarat di semenanjung Iberia, kemudian berkemah di kaki gunung yang selanjutnya dinamai menurut namanya, Jabal Torik atau Gibraltar. Pasukan Torik berisi sekitar 7.000 penunggang kuda orang Berber, sedangkan penguasa wilayah itu Raja Roderick mengumpulkan pasukan yang berjumlah 100.000. Namun sebagian besar pasukan tersebut tidak terlalu loyal pada Raja Roderick. Singkat cerita, Torik akhirnya bisa memenangkan pertempuran yang menentukan ketika Roderick dikalahkan dan dibunuh pada tanggal 19 Juli di pertempuran Guadalete. Kemudian Torik membagi pasukannya menjadi 4 divisi yang kemudian menaklukkan Cordoba di bawah komando Mugid al-Rumi. Begitu pula dengan Granada dan kota-kota lain. Sementara itu, Torik tetap menjadi kepala divisi yang menaklukkan Toledo. Setelah itu, pasukan tersebut terus bergerak ke utara sampai ke Guadalajara dan Astorga, dan akhirnya sebagian besar semenanjung Iberia menjadi salah satu provinsi kekhalifahan Umayyah yang disebut Al-Andalus. Namun pada tahun-tahun setelah penaklukan, hubungan antara orang Arab dan Berber di Al-Andalus menjadi tegang, karena terdapat perbedaan kasta di antara kedua etnis tersebut. Suatu ketika populasi etnis Berber jauh melebihi jumlah orang Arab di provinsi baru itu, dan kebanyakan orang Berber telah turut serta pada sebagian besar pertempuran, dan mereka juga diberi tugas yang lebih keras, misalnya menertibkan daerah-daerah yang bermasalah. Sampai pada tahun 729 Masehi, komandan Berber yang bernama Munus telah memberontak dan berhasil membentuk negara sendiri di Cerdanya untuk sementara waktu. Penyerangan bangsa Mongol. Pada tahun 1220 Masehi, Genghis Khan, pemimpin bangsa Mongol, bersama pasukannya datang ke Bukhara untuk melakukan serangan atau invasi terhadap kekuatan Khawarizm. Pasukan Sultan Alauddin yang berjumlah 20.000 orang gagal menahan serangan Mongol yang berkekuatan 70.000 orang personil tentara. Dari Bukhara, Genghis Khan melanjutkan serangannya ke Samarkand pada tahun 1220 Masehi dengan 60.000 orang pasukan Mongol, menyebabkan kehancuran dan kebinasaan. Banyak penduduk Samarkand yang dibunuh dan ditawan. Selanjutnya, pasukan Genghis Khan terus melakukan serangan-serangan dan penaklukan ke kota-kota Kunji, Nisabur, Mazindahan, Rai, Bamazan, Qazwin, Azerbaijan, dan Tibris dan negeri Islam lainnya. Serangan-serangan yang dilancarkan oleh bangsa Mongol seperti yang diuraikan di atas merupakan masa-masa gelap yang meliputi dunia Islam, dan merupakan tahun bencana dan kerusakan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Setelah bangsa Mongol berhasil menghancurkan beberapa negeri dan wilayah Islam, dari Asia Tengah sampai ke negeri Syam bagian selatan dengan politik kekerasan dan kebiadabannya, maka setelah Genghis Khan meninggal, dia digantikan oleh cucunya Hulagu Khan. Ambisi Hulagu Khan ialah dapat menguasai pusat peradaban Islam saat itu, yaitu kota Baghdad, dan memusnahkan Daulah Abbasiyah yang pada waktu itu dalam posisi lemah karena adanya perpecahan antara khalifah yang berhaluan Ahlus Sunnah dengan Amir Umaranya yang berpaham Syiah. Pada bulan September 1257 Masehi, Hulagu mengirimkan ultimatum kepada khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Tetapi khalifah menolak tuntutan Hulagu Khan. Maka pada Januari 1258 Masehi, Hulagu Khan menghancurkan tembok ibu kota. Pada tanggal 10 Februari 1258 Masehi, Khalifah, Panglima, dan para fuqaha dengan dikawal 3.000 orang pasukan dengan membawa hadiah barang-barang perhiasan yang amat berharga, datang menuju pangkalan Hulagu Khan agar dia mau menerima permintaan damainya. Maka hadiah-hadiah tersebut diterima oleh Hulagu Khan, tetapi permohonan damai Khalifah ditolaknya.
10 hari kemudian mereka semua dieksekusi. Hulagu beserta pasukannya memorak-porandakan Baghdad. Khalifah dan penduduk ditangkap. Rumah-rumah dibakar. Tak sampai di situ, mereka juga menghancurkan perpustakaan yang syarat dengan manuskrip berharga. Sejarawan Ibnu Khaldun mengungkapkan manuskrip-manuskrip itu dilemparkan ke Sungai Tigris. Menurut catatan sejarah, air Sungai Tigris sampai berwarna hitam akibat tinta pada semua buku-buku dari berbagai perpustakaan dilemparkan ke sungai tersebut. Seorang cendekiawan Muslim, Al-Qalqashandi, menyatakan semua buku di perpustakaan Khalifah hancur. Semua jejak dan bermacam-macam ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya pun ikut musnah. Dengan terbunuhnya Khalifah Al-Mutasim telah menandai babak akhir dari dinasti Abbasiyah. Dengan serangan tentara Mongol terakhir inilah yang secara langsung menyebabkan hancurnya kekhalifahan Daulah Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. Kenyataan pahit ini harus diterima oleh umat Islam saat itu. Betapa tidak, kekuasaan yang telah dibentuk sekitar 5 abad dan dibangun dengan pengorbanan yang tidak sedikit, ternyata lenyap begitu saja dalam waktu sekejap. Para sejarawan menggambarkan bahwa dengan runtuhnya Baghdad sebagai ibu kota negara Islam merupakan lembaran sejarah yang sangat menyedihkan dan menyakitkan sepanjang sejarah Islam. Bahkan mereka menyebutkan bahwa dalam perjalanan sejarah tidak ada peristiwa yang lebih buruk dan menyakitkan hati selain daripada peristiwa runtuhnya kota Baghdad. Kondisi dunia Islam pada masa pertengahan. Mengutip pendapat Badriyatim, sejarah politik dunia Islam dibagi menjadi 3 periode. Pertama, periode klasik 650–1250 M. Kedua, periode pertengahan 1250–1800 M. Dan ketiga, periode modern 1800 sampai sekarang. Pada periode pertengahan, sejarah dunia Islam antara 1250 sampai 1800 menjadi akhir dari masa kejayaan peradaban Islam. Kekhalifahan pada masa itu berada dalam genggaman kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Menurut Khoriyah, berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan membagi masa pemerintahan dinasti Abbasiyah menjadi 5 periode antara lain. Pertama, periode pertama 750–847 M disebut periode pengaruh Arab dan Persia. Pertama. Kedua, periode kedua 847–946 M disebut pengaruh periode Turki. Ketiga, periode ketiga 945–1055 M masa kekuasaan dinasti Buai dalam pemerintahan Abbasiyah. Periode pengaruh Persia kedua. Keempat, periode keempat 1055–1194 M masa kekuasaan dinasti Saljuk dalam pemerintahan Abbasiyah. Masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan dinasti Saljuk, Saljuk Agung. Kelima, periode kelima 1194–1258 AM, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif. Kesimpulan, penyebab kemunduran peradaban Islam menurut Ibnu Khaldun disebabkan oleh 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Semenjak periode kedua dari periode Islam klasik, benih-benih kemunduran telah tampak. Disintegrasi Bani Abbas terjadi pada tahun 1000 sampai 1258 M. Pada masa ini keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai retak, kekuasaan khalifah menurun Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan Hulagu 1258 AM. Peran khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam yang telah terjadi. Perang Salib adalah perang keagamaan yang berlangsung selama hampir 2 abad 1096 sampai 1291 M yang terjadi sebagai reaksi orang-orang Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak
penyerang karena sejak tahun 632 sejarah kemunculan bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Jenghis Khan merupakan bagian dari sejarah dunia yang perlu ditelurusi terutama bagi umat Islam.